Box to Box Media Network. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang pilih berpikir detail atau berpikir luas. Jadi kita punya dua tipe berpikir ya. Kita mau berpikir secara luas, general gitu ya, atau detail secara spesifik. Dan pertanyaan ini saya menjawab pertanyaan yang masuk di DM saya. Di DM saya di @andreasbordes dari @malik_rauf ya, @malik_rauf. Dia bertanya kayak gini. Halo bang, saya salah satu pendengar setia podcast pengembangan diri. Mau nanya nih, cara untuk terbiasa berpikir helikopter itu gimana ya bang? Nah, terus saya tanya nih, maksudnya berpikir secara helikopter view ya? Ya, betul. Katanya seperti yang saya maksudnya adalah helikopter view. Jadi helikopter view itu adalah ibaratnya, bayangin kalau kamu lagi naik helikopter, terus kamu pasti di helikopter itu kamu bisa ngelihat lebih luas apa yang ada di bawah kamu, apa yang ada di depan kamu bisa melihat secara lebih luas. Jadi sebenarnya helikopter view itu adalah sebuah metafora di mana menggambarkan bahwa itu adalah berpikir secara luas. Jadi ibaratnya berpikir secara luas itu kamu melihat hutan ya, hutan yang ada terbentang luas. Nah, itu kamu berpikir secara luas. Namun kalau kamu melihat satu persatu secara spesifik pohon-pohonnya ya, kamu masuk ke dalam, itu adalah berpikir secara spesifik atau berpikir secara detail. Mana sih yang paling penting antara dua hal ini? Tentu dua hal ini adalah hal yang sama-sama penting gitu. Bayangin, kalau misalnya kamu hanya berpikir luas, tanpa berpikir spesifik, kamu akan sangat sulit untuk eksekusinya. Begitupun sebaliknya, kalau kita terus berpikir spesifik, tapi kita nggak tahu gambaran luasnya, mungkin kita menyelesaikan berbagai macam hal. Tapi yang kita selesaikan itu tidak mengarah ke tujuan utamanya. Karena ya kita hanya sekedar sibuk aja, tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Kita nggak tahu gambaran besarnya seperti apa. Jadi dua hal ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Nah, agar lebih jelas, mungkin saya bisa kasih sebuah perumpamaan ya. Jadi berpikir luas itu kayak ibaratnya kita tahu nih, 5 tahun lagi kita mau jadi apa. 5 tahun lagi kita mau jadi orang yang seperti apa, kita udah punya apa aja. Nah, itu adalah kita berpikir secara luas, berpikir jauh gitu ya. Lalu kita udah punya goal-goal juga di setiap tahunnya seperti apa. Contoh misalnya, di tahun pertama saya harus sudah bisa menjadi asisten manajer. Di tahun kedua saya udah harus bisa jadi manajer. Tahun ketiga saya udah harus punya investasi senilai berapa. Nah, itu goal-goal besar. Nah, itu masih dalam cakupan berpikir luas. Nah, berpikir spesifik itu kita masuk lebih detailnya ya. Kita udah tahu nih kita mau jadi asisten manajer contoh misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita selesaikan? Lalu di tahun kedua kita mau jadi manajer, kita lebih spesifik lagi. Gimana caranya memimpin orang lain? Bagaimana caranya memberdayakan orang lain? Gimana caranya menyelesaikan suatu hal melalui orang lain? Nah, itu berpikir lebih teknis ya, lebih dalam-dalamnya seperti apa. Terus contoh lagi misalnya di tahun ketiga kamu punya goal, kamu mau memiliki rumah. Nah, kamu bisa going detail juga di situ. Kamu mau rumahnya di mana, terus kira-kira perlu DP berapa, cicilannya berapa, kira-kira masuk enggak dengan income kamu. Lalu kalau kamu misalnya belum bisa, kira-kira strategi lain apa yang mau kamu ambil, side income apa yang mau kamu develop. Nah, itu adalah contoh kaitan antara berpikir luas dan berpikir detail. Dan dua-duanya itu perlu kita punya untuk kita bisa membuat keputusan yang tepat ya. Jangan hanya berpikir luas tapi detailnya kita miss, ataupun hanya berpikir detail aja tapi gambaran besar atau luasannya kita nggak jelas mau kemana. Jadi pastikan dua hal itu kamu miliki ya.
Terus gimana caranya agar kita terbiasa gitu untuk bisa berpikir secara luas? Saya baca dari satu buku yang namanya The One Thing ya, karangan dari Gary Papasan kalau nggak salah ya. Saya agak terdistorsi, kamu bisa search aja di Google The One Thing ya, buku The One Thing. Kamu juga bisa baca dengerin reviewnya di YouTube juga banyak summary-nya, kamu bisa dengerin. Nah, salah satu babnya itu juga dijelaskan gitu. Gimana caranya agar kita terbiasa untuk berpikir secara luas. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan goal besar kita. Yaitu dengan cara membiasakan gitu ya, memberikan pertanyaan dalam diri. Apakah yang saya lakukan ini berkaitan atau terkait sama goal besaran kita atau enggak? Nah, itu kita akan reflect apakah yang kita lakukan itu selaras atau enggak gitu. Atau yang paling mantap menurut saya juga sebaliknya. Kita berawal dari gambaran besar, berawal dari gambaran luasnya dulu, baru kita ke spesifiknya. Jadi kita lihat dulu apa gambaran besarnya, lalu kita breakdown. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya contoh, goal setahun gitu ya. Lalu kita breakdown. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya 6 bulan lagi, 3 bulan lagi, sebulan lagi, seminggu lagi, sampai akhirnya ke hari ini. Apa yang harus kamu lakukan hari ini untuk mencapai tujuanmu? Dengan seperti itu, apa yang kamu lakukan itu akan sesuai dengan goal besarmu. Dan itulah yang saya lakukan juga dari sejak saya SMA kelas 12 dan makin saya praktekkan juga ketika kuliah. Saya punya kalender gitu ya. Dalam setahun apa aja goal-goalnya, apa aja targetnya. Lalu saya breakdown per tanggal, per bulan apa aja. Jadi untuk memastikan saya menggunakan resource yang saya punya dari waktu, uang, dan tenaga untuk hal-hal yang paling penting dalam hidup saya. Dan yang saya lakukan itu mengarah ke tujuan besarnya. Jadi detailnya dapat, luasannya dapat, dan itu yang akan membuat kamu jadi jauh lebih efektif dan produktif. Oke, thank you teman-teman udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan saya mau menginfokan, jangan lupa untuk join webinar Design Your Life tanggal 30 Januari 2022 ini ya, secara gratis. Saya akan sharing di sana gimana caranya ngedesain kehidupan kamu dan mewujudkan kehidupan yang kamu impikan. Di sana kita bisa belajar bareng dan juga kita bisa ngobrol. Kamu bisa ngajuin pertanyaan, kita bisa ngobrol di sana. Oke? Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan lupa juga, jangan sungkan-sungkan, kamu bisa DM saya via Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke? Thank you semuanya. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.